Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, teman-temanku. Selamat berjumpa kembali dengan Bagabos Channel yang kali ini akan memberikan yaitu sebuah tips cara memotong styrofoam dan juga membuat alat pemotong styrofoam. Perlu diketahui alat-alat yang sudah disiapkan di video ini seperti itu teman-teman ya. Nah, yang saya pegang ini adalah kawat tembaga. Kawat tembaga ini memang sangat cocok sekali untuk memotong styrofoam. Dan untuk memotong styrofoam dengan menggunakan kawat tembaga seperti ini, kita tentukan dulu yaitu panjangnya sesuai dengan styrofoam yang dipotong. Kemudian kita gunting dan kita potong. Selanjutnya kita lipat menjadi dua seperti itu teman-teman ya. Dilipat menjadi dua. Nah, kemudian setelah dilipat kita persiapkan palu ya. Kita rapatkan dengan palu dengan menggunakan alas dari kayu. Tujuannya adalah agar lipatan tersebut menjadi rapat. Nah, teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita ambil tang ya, kita puter-puter kawatnya, kita bentuk seperti tampar ya, tampar yang bentuknya lilitan. Nah, seperti itu. Kemudian kita rapatkan kembali dengan palu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sudah merasa rapat, maka kita persiapkan amplas. Yang saya pegang ini adalah amplas. Dan amplas ini digunakan untuk mengurangi atau menggosok kawat tembaga bagian atas, bagian atasnya. Tujuannya nanti ini adalah diruncingkan atau dilancipkan. Nah, digosok pelan-pelan. Dan amplas ini memang sengaja saya buat dengan saya tempel di kayu karena untuk memudahkan cara menggosoknya ya. Jadi teman-teman bisa langsung dengan amplas, tetapi kalau menurut saya ini yang lebih bagus atau lebih enaknya ini kita gosok pakai kayu. Nah, kita lihat ya, rupanya bagian ujung kawat tembaga sudah lancip, sudah runcing, dan kita perhalus kembali. Nah, ini teman-teman ya, bisa kita lihat bentuknya seperti itu. Bagian tangkainya yang akan dimasukkan lubang solder ini berbentuk lilitan. Nah, seperti itu. Setelah dirasa sudah berbentuk dan sudah rapat, maka persiapkan solder. Nah, teman-teman, solder yang saya pakai ini adalah kisaran 100 watt ya. Kita masukkan. Nah, bisa dilihat videonya pas. Jadi tidak terlalu masuk ke dalam. Nah, ukurannya ini adalah sekitar 2,5 atau 3 cm. Ya, kita rapatkan dengan obeng. Ya, kita rapatkan tapi jangan terlalu keras, nanti bagian dalam bisa gepeng ya. Nah, ini bentuknya ya. Jadi simpel membuatnya, mudah caranya dan sebagainya. Kemudian setelah jadi ya, setelah berbentuk seperti ini, kita persiapkan dan kita akan mencoba memotong styrofoam. Sebelum memotong styrofoam tentunya kita untuk memudahkannya teman-teman, kita membuat sketsanya. Nah, saya kali ini yaitu membuat bentuk huruf ya, huruf Latin, agak sedikit ada kemiringan. Ucapan adalah selamat. Nah, teman-teman sudah bisa dilihat bagaimana cara memotongnya dengan kawat tembaga sebagai mata solder. Mudah atau sulit ini tergantung dari teman-teman ya, karena ini buktinya dan faktanya sudah bisa dicoba. Nah, sangat mudah, sangat lancar, dan tidak ada kendala sama sekali. Jadi memang jarum dari bahan kawat tembaga sebagai mata solder ini memang sangat pas dan sangat cocok untuk memotong styrofoam, terutama styrofoam dengan model-model gambar yang melingkar seperti huruf, ukiran, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung bagaimana cara dan solusi untuk memotong styrofoam yang bagus, yang rapi, dan yang mudah. Nah, inilah jawabannya, hanya dengan kawat tembaga. Teman-teman, kawat tembaga ini
tentunya kita bertanya, di mana kita membelinya? Nah, untuk membeli kawat tembaga ini teman-teman bisa ke toko-toko alat listrik atau di toko bangunan. Bahkan kabel engkel ya, kabel engkel ini bisa dibuat untuk memotong styrofoam. Ukuran dari kawat tembaga yang saya pakai ini teman-teman, ini besarnya seukuran sapu lidi ya, cukup besar. Jadi seukuran sapu lidi. Kalau teman-teman ingin membuat dari kabel engkel, ini carilah kabel engkel yang agak besar, atau mungkin dari teman-teman ada sisa dalam pemasangan instalasi listrik, maka kabel sisa ini juga bisa dipakai atau dibuat menjadi mata solder. Untuk membuatnya, kalau kita dengan memakai bahan dari yaitu kabel engkel, maka kabelnya dikelupas ya, kulitnya diambil. Nah, itu sudah berupa kawat tembaga. Caranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan melalui video ini, caranya adalah seperti itu. Dan tentunya setelah teman-teman melihat video saya ini, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti bisa membuat alat seperti ini. Ya, alat seperti ini. Karena membuat karya apapun bentuknya, kadang-kadang itu tergantung dari alat yang kita pakai. Dan tulisan atau ucapan model seperti ini sangatlah cocok buat yang punya hajat, karena ini adalah sebuah ucapan buat pengantin biasanya ya, selamat hidup baru. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam pembuatan video yang sederhana ini mampu menginspirasi teman-teman untuk membuat karya-karya seperti ini atau dalam bentuk model yang lain. Nah, sebagai rasa persahabatan teman-teman, jangan lupa ya, sempatkan tekan like, komen, dan subscribe Mbah Gabus Channel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya buat ini bisa menjadi suatu acuan, sehingga teman-teman tidak kesulitan membuat kreativitas dari bahan styrofoam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena itu hanyalah sebuah keterbatasan. Selamat mencoba, semoga sukses dan salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.